pasti no gak ganjil. Bareng-bareng tapi gendep. Iki ono mitos, sampean mendaki, ojo sampai noleh nang buri. Sekawan Limo, ini adalah film terbaru dari Bayu Skak yang masih mengambil jalur dengan pendekatan Jawa Timur. Film kali ini bercerita tentang sebuah mitos dan genre yang diambil adalah horor komedi. Ojo munggah gas, iku sesok sore nih siji suruh. Singkat aja, gua di sini nggak bakal ngasih tahu sinopsisnya tuh kayak apa. Tapi gua lebih ke arah akan menceritakan apa yang gua rasakan ketika gua menonton. Gua nggak setuju sama orang yang nge-review bilang ini disejajarin atau apalah itu dengan agak lain. Maaf banget sebelumnya, dari eksekusinya aja jauh banget. Dari cara penulisan juga jauh banget. Dibilang komedi, jujur ya pas gua nonton, yang bisa gue nikmatin untuk bisa jadi bahan ketawaan adalah di ending part. Menurut gue, endingnya tuh cukup menarik. Karena cuma di part ini doang yang bisa gue nikmatin secara keseluruhan film. Ending partnya ini cukup punya warna sendiri. Dan komedinya ada banget menurut gue. Apa aku sing lewat iku? Apa aku gak delok apa-apa. Pokoknya aku mulai paham. Gue gak bilang sepenuhnya ini jelek. Tapi memang kalau boleh jujur, ini terlalu terburu-buru. Kayak konsepnya belum matang tapi udah diproduksi. Padahal ruang lingkup bermainnya tuh udah cukup sempit. Buat gue tuh udah cukup sempit banget. Hanya fokus ke 5 orang dan gak ada melibatkan orang terlalu banyak. Adegan-adegan ekstras juga pun gak banyak gitu. Ataupun adegan-adegan supportingnya juga cuman sebatas 5 orang ini aja gitu. Yang berkecimpung di dalam satu kondisi yang sama. Beban komedinya hanya dititik beratkan pada obrolan atau bahasa khas dari wilayah itu aja gitu. Karena ini kan basicnya berangkat dari Jawa Timur. Itu juga cukup gue sayangin gitu. Jadi orang tuh harus pengen ketawa melihat subtitle gitu ataupun ekspresi. Dia kalau misalkan dapat ekspresi sih oke banget sih gitu. Bakso. Tapi gue juga cukup salut nih sama karakter Juna yang diperankan oleh Benny Siregar. Dia cukup berhasil untuk menghidupkan suasana, walaupun memang berat, kayak bermain sendiri, itu menurut pendapat gue. Itu tolaknya Mas Juno bukan? Berarti dari tadi kita muter-muter. Kenapa gue bisa bilang ini cukup jauh dari agak lain? Walaupun ya ini sama-sama memiliki konsep yang sama, horor komedi. Dan sama-sama juga memiliki karakter ataupun pemain dari stand up komedi. Cara mengeksekusi komedinya itu juga gue bilang cukup buruk. Apalagi cara eksekusi adegan horornya. Menurut gue, harusnya dengan referensi film horor kayak zaman sekarang ini, harusnya ini bisa dieksekusi jauh lebih baik. Referensi film horor komedi tuh banyak banget gitu loh. Jadi kenapa sih mesti dieksekusi tuh kayak gini gitu. Apalagi nih ya, penggambaran setannya. Gue berasa kayak nonton film Warkop di tahun 90-an. Kurang lebih setannya tuh seperti itu gitu. Kayak penggambaran setan kredit. Ini udah 2024 gitu. Kenapa mesti digambarin hal-hal kayak gitu. Kalau mau bikin horor ataupun mau bikin setan ini jadi serem, ya sok lah gitu dibikin serem gitu. Ataupun suasananya dibikin serem-serem sekalian. Ini tuh terkesan semuanya nanggung. Satu hal lagi yang cukup gue sayangkan. Menurut gua, Bayu Skak mending memilih deh mau jadi pemain atau jadi director. Asli, semuanya nanggung. Acting biasa aja. Directingnya juga pun biasa aja. Dan menurut gua, secara directing, dia masih kurang visi untuk setiap adegannya. Satu lagi, konsep podcast. 3, 2, Dino iki awak dhewe kedatangan tamu sing spesial. Konsep podcast yang diambil sebagai latar penyambung cerita ini bukanlah sebuah ide yang cemerlang buat gua, bahkan malah biasa aja. Mungkin karena podcast memang lagi naik daun dan jadi terasa sedikit common nih sama orang-orang yang nonton. Nah, jadi anggapannya itu sebuah ide yang fresh. Konsep bercerita kayak gini sebenarnya beberapa film Indonesia udah pernah ngeksekusinya gitu. Contoh salah satunya Tarik Jabriks. Malah itu jauh lebih baik menurut gua sebagai latar untuk penyambung cerita dari satu cerita ke cerita lain. Itu menurut gua jauh lebih baik daripada film ini. Tapi karena ini dialognya hampir 90% menggunakan bahasa Jawa, jadinya cukup luas nih setiap karakter memainkannya.
Karena jadi kayak bahasa sehari-hari mereka aja, cukup terlihat natural. Itu salah satu poin plusnya buat gua. Jangan-jangan pas si Jine iki wis ditemoni ya? Sik ta lah, posisi mbok pikir bentuknya apa sih? Kayak duit koin ngono ta. Terus nemu ono ya ampun nemu posisi, terus dilepokno sae digo mulih ngono iku. Enggak, Cuk. Tapi ya, nggak ada salahnya jika kalian ingin menonton film ini. Menurut gua, film ini tuh masih bisa jadi salah satu solusi untuk mengisi waktu weekend kalian jika kalian bingung untuk mau kemana-mana. Jadi nggak ada salahnya untuk menonton film ini. Sekalian bisa juga support film ini biar nggak sepi-sepi banget penontonnya. Kan mama masih kangen sama kamu. Kalau lo nggak maksa ikut, gue nggak harus ketemu rombongan itu dan gue bisa nyampe sini dari kemarin. Ojo menggagas, iku sesok sore nih siji suruh. Kenapa melok ya aku terus? Sedina sak durung tanggal